angkatan 11 dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami akan mempraktekkan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coaching serta coaching. Nah, saya Bu Sardina dari SMP Negeri 3 Tarakan dan teman saya Ibu Reginiwati dari TKIT Muslimat Tarakan dan saya Ibu Meli Dian Astuti dari SMA Negeri 1 Tarakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Dina. Kita ketemu lagi hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Dina gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat juga. Nah mungkin sebelum Ibu Meli melakukan coaching nih ya, jadi pada kita melakukan pra observasi ya dulu Bu ya. Nah saya di sini pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nanti. Jadi saya akan melihat nanti apakah Ibu sudah melakukan sesuai dengan algoritma atau belum. Nah apakah Ibu nanti mendengarkan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, kompetensi apa ini yang Ibu akan kembangkan saat coaching nanti ini? Iya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan ketika saya melakukan coaching nanti yang pertama tentu saja kesadaran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, nah kemudian kompetensi mana nih Bu dari yang Ibu sampaikan tadi yang Ibu lebih kembangkan secara spesifik gitu? Kalau secara spesifik saya maunya ini Bu, mendengarkan aktif dan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Oke, baik ya Bu ya. Nah yang terakhir Bu nih, kira-kira nih indikator yang bagaimana nantinya yang Ibu inginkan saat melakukan coaching nanti? Saya berharapnya nanti coach saya itu Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya itu Bu. Baik, sudah ini ya Bu ya. Oke baik Bu, mungkin ini aja dulu wawancara singkat kita. Nanti silakan Ibu melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Legi. Waalaikumsalam Ibu Meli. Gimana kabarnya Bu Legi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Legi, saya dengar-dengar kan ada nih yang mau disampaikan ke saya. Iya benar Ibu, ini ada sedikit masalah di kelas. Kira-kira Ibu ada waktu kan untuk saya? Insya Allah ada Bu, ini ya sekitar 10-15 menit lah. Kebetulan ini jam istirahat kan Bu. Nah, iya kan. Ya silakan Bu, apa nih yang mau disampaikan? Mungkin masalah atau unek-unek mungkin silakan. Unek-unek di dalam kelas Ibu ini masalah pembelajaran. Di kelas ini ada satu siswa saya ini kurang begitu aktif nih kalau menerima pembelajaran dari saya. Saya kasih beberapa kegiatan sih, anak ini belum mau mengikutinya gitu. Oh, jadi di kelasnya Bu Legi ada satu siswa yang tidak mau mengikuti pembelajaran gitu ya, jadi dia kurang aktif gitulah Bu Legi ya. Oke, nah jadi dari diskusi kita hari ini, percakapan kita hari ini, apa nih yang mau Ibu Legi dapatkan nih? Yang saya ingin dapatkan, mungkin setelah percakapan ini saya bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan saya ini, kemudian menemukan metode apa ya yang bisa saya gunakan untuk mengatasi anak tersebut. Oh iya baik, jadi tujuan diskusi kita ini Ibu pengen tahu ya metode apa yang bisa Ibu terapkan ya supaya murid tersebut aktif mau belajar gitu ya Bu ya. Oke, nah
Ibu kan sudah mengajar di kelas ya, sudah beberapa kali berarti mengajar dengan siswa tersebut. Dari pengamatan Bu Legi, menurut Ibu kenapa tuh murid tersebut tidak mau ikut pembelajaran Ibu? Dari pengamatan saya sudah saya tanyakan langsung sih ke anaknya. Ketika saya tanya ini, dia menjawabnya apa ya? Katanya ngantuk gitu Bu. Ngantuk. Oh, jadi Katanya sudah Ibu tanyakan katanya ngantuk gitu ya. Nah, ini apa di setiap pembelajaran Ibu kan? Dia Iya. selalu itu tidak mau aktif gitu ya. Di setiap kegiatan. Setiap kegiatan ya. Nah, selain ngantuk, terus penyebab dia ngantuk tuh apa sudah pernah Ibu tanyakan? Iya, sudah saya tanyakan langsung ke orang tua, Ke orang siswa tuanya, muridnya? ke orang tua murid, Oh. orang tuanya. Saya tanyakan kenapa ya si ini Wildan namanya Bu. Oh iya, Wildan. Kalau saya tanyakan kalau setiap kegiatan Wildan ini tidak mau mengikuti kegiatan yang saya berikan, saya tanyakan kepada orang tuanya dan dengan alasan katanya ngantuk. Saya tanyakan langsung ke orang tua, kata beliau ini Wildan tuh tidurnya larut malam Bu. Oh begitu. Jadi Wildan ini ngantuk karena memang tidurnya larut malam, gitu ya Bu ya. Iya, Berarti benar. itu salah satu penyebabnya ya. Iya. Nah selain itu apa lagi Bu penyebabnya Wildan ini? Dia tidur larut malam itu sudah pernah Ibu tanyakan juga ke orang tuanya Wildannya ngapain Itu begitu? katanya nonton HP Bu, kata orang Oh tuanya nonton, gitu. bukan main game. Enggak. Oh jadi nonton sampai larut malam gitu Iya. ya. Selain itu apa Bu penyebabnya si Wildan ini tidak aktif dalam pembelajaran Ibu? Selain itu katanya kalau mau pergi sekolah ini nggak mau sarapan Bu. Tidak mau sarapan pagi. Oh begitu itu lagi ya. Iya. Jadi selain dia tidak aktif dalam pembelajaran, Wildan ini juga tidak mau sarapan. Jadi selama pembelajaran Ibu di kelas dia tuh selalu tidur gitu ya Bu ya? Tidur sih enggak, cuman dia Cuma- nggak cuma mau ngantuk ngapa-ngapain, aja. duduk aja. Oh, jadi Iya. tidak ada satu Nanti pun- saya kasih kegiatan misalnya mewarnai Iya. atau menggambar itu nggak mau dia Bu sama Oh, sekali. jadi sama sekali aktivitas yang Ibu Nggak berikan mau, dia iya, tidak nggak ikuti ada. ya? Oh, begitu. Jadi ini sudah Ibu komunikasikan dengan orang tua ya. Dengan Wildannya Bu, Ibu sudah pernah inikah berkomunikasi gitu? Sudah Bu. Bagaimana Wildannya tanggapan si Wildan? Tanggapannya itulah katanya malas saya Bu. Saya maunya duduk aja gitu. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Jadi itu ya Bu ya, berarti permasalahannya ya penyebabnya dia tidak aktif pembelajaran karena ngantuk. Penyebab ngantuknya itu karena dia tidur sampai larut malam. Iya. Kemudian masalahnya lagi Wildan ini tidak sarapan ya, tidak mau sarapan seperti itu. Nah, menurut Ibu apa proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas terhadap anak-anak di kelas ini termasuk terhadap Wildan itu sudah sampai di skala mana nih proses yang sudah Ibu lakukan tuh kira-kira menurut Ibu? Kalau skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Mungkin masih di skala 5 deh. Ibu saat ini masih di skala 5 Iya. ya. Nah, jadi Ibu ini pengennya Ibu ini berada di skala berapa nih dalam Mungkin- proses pembelajaran Ibu di kelas? Mungkin akan meningkat ke 9, 8, 9 mungkin ya. Oke, baik. Nah, berarti tadi kan Ibu sudah kita sudah berdiskusi, tujuan Ibu ini kan pengen mencari solusi dari permasalahan tadi ya Bu ya. Iya. Oke, nah jadi dari diskusi kita ini Ibu sudah tahu ya permasalahannya, penyebabnya apa. Jadi apa nih kira-kira rencana yang mau Ibu lakukan setelah Ini ini? rencananya ini kan Bu, di awal mungkin nanti saya akan melakukan ini kegiatan di awal mungkin dengan gerak dan lagu ya Bu ya. Mungkin dengan bergerak Wildan bisa menghilangkan rasa kantuknya. Oh iya, bagus itu Bu. Kemudian mungkin dengan kegiatan bermain fisik ya seperti memindahkan bola, mungkin itu yang iya, kemudian membuat bangunan mungkin dari balok, bermain balok mungkin dari situ Bu. Nanti di rencana saya di awal kegiatan nanti akan saya lakukan itu kegiatan fisik. Oke, berarti nanti rencana Ibu yang pertama tadi berarti mau kasih musik dulu ya, musik-musik seperti Gerak, itu ya, iya. biar dia bergerak Bergerak. gitu ya, atau senam gitu ya Iya. Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu mau memberikan kegiatan-kegiatan yang
supaya dia aktif ya, Bergerak, seperti iya. seperti Memindahkan bola tadi memindahkan kan, bola tadi ya, bermain. bermain seperti itu ya Bu Iya. ya. Bagus sekali tuh Bu, karena memang dari kondisi tadi ya, karena dia ngantuk tadi, ketika dia bergerak dia akan hilang Hilang ngantuknya rasa ya Bu ngantuknya, ya. Oke, iya. bagus sekali tuh Bu. Nanti kalau dalam proses pelaksanaannya nanti, kira-kira Ibu perlu bantuan dari orang lain atau mau Ibu laksanakan sendiri dulu atau bagaimana Bu? Mungkin saya perlukan bantuan dari teman kali Bu, rekan sejawat nanti yang bisa membantu saya saat melaksanakannya. Ya, jadi Ibu berkolaborasi lah ya Iya. dengan teman di sejawat di sekolah ya. Oke, nah nanti kira-kira kapan nih mau Ibu mulai rencanakan mulai laksanakan nih? Mungkin rencananya sih secepatnya ya Bu ya, mungkin besok kali ya, karena kan untuk gerak dan lagu itu bisa diambil dari YouTube kali ya Bu. Iya. Kemudian untuk permainan kan sudah ada di sekolah, sudah bisa dilaksanakan. Oh iya, Mungkin secepatnya. iya, bagus Ibu. Kalau bisa minggu depan lah Bu ya, Iya. sudah dilaksanakan kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau bisa minggu depan saya mau ketemu lagi nih sama Bu Legi ya. Saya mau boleh. lihat progresnya sudah sejauh apa nih ya kan? Apakah sudah ada perkembangan terhadap Wildan? Karena kan Wildan aja nih yang jadi fokusnya ya. Iya. Jadi dari rencana Ibu tadi, semoga nanti berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Jadi Ibu bisa mencapai tujuan gitu ya pembelajaran Ibu tadi. Seperti itu ya Bu Legi ya. Oke. Oke, jadi gimana perasaannya hari ini setelah kita diskusi? Perasaannya belum jadinya Bu, lega. Alhamdulillah. Sudah menemukan solusi dari masalah saya. Oke Bu, nanti kita ketemu lagi minggu depannya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Legi. masukannya. Ya, assalamualaikum Bu Legi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Bu Dina. Ya, ketemu lagi ya kita Bu. Iya Bu. Iya. Tadi ini sudah melakukan coaching ya Ibu dengan Bu Legi ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan saya berkaitan dengan coaching tadi. Mungkin ya Bu, saya langsung aja. Yang pertama nih Bu, yang Ibu lakukan tadi nih saat melakukan coaching, kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan apakah tercapai gitu? Iya baik Bu, alhamdulillah tadi dari proses coaching saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching, kemudian saya menanyakan rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Dan alhamdulillah coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Oke, jadi hasil coaching tadi, jadi Ibu Meli sudah menemukan gitu ya, membantu coaching, kemudian dengan menggunakan alur Tirta tadi ya, dengan memberikan pertanyaan, kemudian mendengarkan gitu ya. Nah, mungkin sebentar tutup nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya saat melakukan coaching? Ya baik Bu, saya tentunya harus terus belajar ya Bu ya terkait proses coaching ini. Terutama yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana kita bisa memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, karena dari situlah kita bisa membantu coaching untuk menemukan akar masalah, kemudian mencari solusinya. Seperti itu Bu. Oke, jadi itu ya, mudah-mudahan sih harapan saya nanti ke depannya saat melakukan coaching kita bisa lebih baik lagi ya Bu ya, dan setelah observasi ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Dina. Sama-sama Bu Mel. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Meli. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Legi? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah Bu Legi kan hari ini Bu Legi kan akan melakukan coaching ya dengan Bu Sardina. Iya. Nah jadi nih sebagai
awal nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih ke Ibu gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kaitannya dengan rubrik penilaian dari coachingnya Ibu nanti ke Bu Sardina. Apakah nanti coachingnya Ibu ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, jadi ini pertanyaan pertama saya untuk Ibu adalah kompetensi apa nih yang nanti akan Ibu kembangkan pada coaching Ibu kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, nah sekarang untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi mana saja yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya ingin kembangkan mungkin di ini ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Itu ya Bu ya, spesifiknya ke situ ya Bu Iya. ya, terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu, jadi indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching Ibu kali ini? Indikator yang saya ingin harapkan yaitu menemukan ini solusi dari permasalahan, kemudian langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi nanti Ibu mau membantu coachingnya ya, agar bisa menemukan solusi dan dari permasalahan yang disampaikan nanti. Oke, baik Bu, demikian dulu ya wawancara kita. Nah, jadi nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan wawancara lagi ya Bu. Ketemu lagi. Oke. Terima Baik, kasih Bu. Sama-sama Bu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dina. Waalaikumsalam Bu Legi. Gimana kabar Ibu Dina hari ini? Ya, alhamdulillah sih baik untuk kesehatan saya ya Bu. Tapi ini mungkin ada yang masalah gitu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Iya. Ini benar-benar Ibu Dina ini ada yang mau diceritakan atau disampaikan ke saya. Ya, betul itu Bu Legi. Jadi saya ini bertemu dengan Ibu karena ada yang mau saya sampaikan. Baik, kira-kira kita bertemu 15-20 menit cukup ya Bu ya. Oke, untuk kita ngobrol. Kira-kira apa nih permasalahan atau ada unek-unek yang Ibu ingin sampaikan ke saya? Oh, iya Bu, benar. Jadi gini Bu, saya ini kan anak-anak saya nih ya, ada beberapa orang nih yang agak ya bukannya malas ya Bu ya, tapi karena dia ini jarang hadir. Nah, ya entah itu sakit atau karena izin, terus sehingga ketinggalan pelajaran Bu. Tuh. Jadi inilah mungkin yang bagaimana gitu ya Bu ya, karena tidak hadir akhirnya tugas-tugasnya kemudian ulangan harinya juga belum ini sih Bu ya, belum ikut ulangan gitu, jadi nilainya tidak ada Bu, banyak kosong. Gitu. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini yang ingin Ibu harapkan ya, Ibu dapatkan, Ibu harapkan kira-kira apa ya? Oh iya, saya berharap sih dari hasil percakapan singkat kita ini ya Bu ya, saya ingin bahwa siswa saya ini yang nilainya kosong atau ulangan dulu, paling tidak ada perubahan gitu, mereka bisa meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya mereka. Kira-kira sudah ada perubahan yang Ibu lihat atau Ibu dapatkan dari anak-anak muridnya? Ya belum ada sih Bu, saya temukan gitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, ini kan dari level ya, dari level pertama ini mau level berapa, kemudian Ibu ini mencapai nanti setelah selesai
diskusi ingin ke level yang keberapa gitu. Iya. Saya sih merasa ya Bu ya, karena anak-anak ini masih banyak yang kurang gitu ya, paling tidak dari level 4 ya, atau mereka berada di level 4 kan tugasnya banyak, dan ini juga dalam kehadirannya jadi menjadi level yang agak tinggi, paling tidak ya ada standarnya dan naik ya Bu ya, dari mungkin 4 atau 5 menjadi 7 atau 8 gitu ya Bu. Untuk solusi tadi dari permasalahannya itu, kira-kira Ibu sudah mempunyai rencana apa yang Ibu rencanakan? Ya, sebenarnya sih Bu sudah saya pikirkan ya kemarin, karena hanya berapa anaknya aja, paling tidak rencana saya berkonsultasi mungkin dengan wali kelasnya pertama-tama ya Bu ya, paling tidak nanti mereka bisa menghubungi orang tuanya supaya memakan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kemudian yang kedua, saya juga akan memanggil anaknya supaya mengikuti ulangan susulan gitu Bu, tapi setelah selesai mata pelajaran atau pada saat pulang. Oke. Dari metode-metode apa tadi solusi ya Bu ya? Iya, Kira-kira apakah sudah bisa Ibu lakukan? Kira-kira kapan Ibu mau lakukan dari solusi tersebut? Secepatnya ya Bu ya, karena kan sebentar lagi ini kan mau pembagian rapot semester ganjil nih Bu. Nah, sedangkan mereka kan mau bagi rapot. Nah, kalau mereka masih kosong kan artinya nilainya bisa berkurang dan tidak akan tuntas. Nah, jadi mungkin secepatnya saya hubungi dulu wali kelasnya. Mungkin besok bukan lusa ya Bu ya, Senin ya, karena besok kan Minggu, jadi Senin saya akan menghubungi wali kelasnya untuk menyampaikan ke orang tuanya dan memanggil secepatnya anaknya untuk mengikuti ulangan susulan. Sudah ada rencana ya Bu untuk dilakukan secepatnya. Ya. Kemudian apakah ada pihak-pihak lain yang membantu dalam dalam Ibu ini akan menerapkan metode tersebut? Apakah ada yang membantu? Saya sih berharap nanti wali kelas ya Bu, wali kelasnya untuk bisa membantu menghubungi orang tuanya dan memanggil anaknya. Nah kemudian dari pihak BK juga, mungkin karena anaknya sering-sering tidak hadir ini, jadi mungkin bisa inilah Bu ya, dipanggil permasalahannya apa. Mungkin itu yang saya hubungi nanti juga Bu. Ya, gitu. Berarti alhamdulillah sudah Ibu Sar sudah menemukan solusi ya dari permasalahannya tadi. Waktunya juga untuk akan dilakukan secepatnya, kemudian mendapatkan rekan untuk bekerja sama ya Bu ya. Baik, mungkin sudah sampai di sini dulu ya coaching kita hari ini. Saya semoga nantinya bisa dilaksanakan ya Bu ya. Ya baik Bu, nanti mudah-mudahan nanti berhasil apa yang kita rencanakan ya Bu ya. Ya ada perubahan dari siswanya Bu. Mungkin itu, terima kasih banyak ya Bu hari ini sudah meng-coaching saya. Sama-sama Ibu, semoga bisa ada manfaatnya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Legi. Waalaikumsalam Ibu Hedi. Oke, nah Ibu Legi kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sardina. Nah sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah yang pertama nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, dari coaching tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur cerita yang ya, dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian melaksanakan rencana aksi, dan yang terakhir bertanggung jawab. Oke, baik. Oke Bu Legi. Nah
tadi saya lihat proses coachingnya Ibu dengan Bu Sardina itu sudah berjalan dengan baik ya, dan juga saya lihat proses alur tirtanya tadi juga sudah sesuai, juga sudah menyampaikan sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencananya Bu Sardina nanti apa, dan terakhir terkait dengan tanggung jawab. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup. Jadi nanti kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching Ibu bersama Bu Sardina? Mungkin yang saya akan kembangkan ini kompetensinya memahami lagi ini proses coaching yang lebih baik kali Bu ya, dengan menggunakan alur tirta tadi. Saya akan berusaha untuk menggunakan prosesnya yang lebih baik, sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu, ya semoga nanti kedepannya Ibu bisa mencapai itu ya tujuan yang dari kompetensi yang ingin Ibu capai selanjutnya ya. Oke Bu, demikian observasi kita hari ini ya. Nanti semoga apa diskusi kita juga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Legi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Legi. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, pertama-tama saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coaching kita hari ini, coach dan coaching akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang kita gunakan, yaitu menggunakan alur tirta. Sudah atau belum Ibu? Ya sudah Bu. Kemudian akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu, sebelumnya kompetensi apa yang akan Ibu Dina kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya Bu, nanti saya akan berusaha mengembangkan alur tirta ini ya, kompetensi intinya ya Ibu, yaitu dengan kehadiran penuh ya. Jadi saya betul-betul menghadirkan pada saat coaching, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu Dina kembangkan secara spesifik di observasi kita kali ini? Oke, saya Bu lebih ke ini ya, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita hari ini? Ya. Mungkin saya ingin bahwa coaching ini nanti bisa menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, kemudian bisa menemukan langkah-langkah nanti dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih ya Ibu. Sampai di sini dulu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan closing terhadap coaching. Ya, terima kasih banyak Bu Legi atas Sama-sama, kesempatannya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dina. Gimana Bu Dina kabarnya? Alhamdulillah juga ya Bu, saya hari ini alhamdulillah sehat gitu ya Bu. Jadi gini Bu, dengar-dengar nih Ibu ini ada yang mau disampaikan ya ke saya ini. Silakan Bu. Iya Bu Dina. Tapi Bu Dina ada waktu kan? Ada. Oke, memang Bu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih ke Bu Dina. Makanya hari ini saya mau minta di coaching nih sama Bu Dina. Ya. Nah dari hasil percakapan singkat kita ini, apa ya kira-kira Ibu Meli harapkan ini? Saya berharapnya nanti dari diskusi kita nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Dina.
Terus perubahannya nanti apa ya kira-kira Bu yang mau dari permasalahan Ibu ini, apa yang mau didapatkan gitu? Ya, masalah saya di sini kan kaitannya dengan pembelajaran di kelas ya Bu Dina ya, pembelajaran matematika di kelas saya. Karena sudah beberapa bulan ini saya mengajar matematika di kelas, saya melihat murid-murid saya itu sepertinya kurang berminat gitu dengan mata pelajaran matematika. Jadi mereka tuh kurang antusias. Jadi harapan saya dari diskusi kita ini, saya tuh punya solusi gitu Bu dari permasalahan ini. Baik. Jadi kurangnya antusias siswa ya Bu ya terhadap mata pelajaran Bu Meli ya. Iya Bu. Nah kira-kira nih selama ini sudah ada tidak metode atau apa-apa hal yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas? Iya Bu, seperti di awal pembelajaran ya Bu ya, di awal biasanya kalau di awal setiap masuk materi baru saya kan memberikan asesmen awal tuh kepada anak-anak. Jadi saya berikan asesmen awal yang kognitif tapi Bu ya, jadi di situ saya mau melihat bagaimana sih pemahaman murid-murid saya sebelum saya lanjut ke materi baru. Nah jadi dari situ saya lihat kok ternyata dari sekian murid itu kan di kelas ada 37 siswa, ternyata Bu dari 37 siswa itu yang bisa menjawab dengan benar itu hanya 5-10 siswa Bu, seperti itu. Jadi masih ini ya Bu ya, jadi apa yang Ibu terapkan itu belum ini ya Bu ya. Nah kedepannya nih Bu, kira-kira nih untuk siswa bisa mengikutinya gitu ya Bu ya. Nah tidak kan ada perubahan ya Bu ya, dari yang sebelum metode dengan yang sesudah gitu. Nah kira-kira ini Bu dari hasil pengamatan Ibu sendiri nih, ada perubahan kalau diangkakan Bu kira-kira berapa ya Bu ya? Kalau saya inginnya kan Bu, saya berharapnya kan paling tidak dari 37 siswa itu paling tidak lebih dari 50% lah mereka memahami materi yang saya sampaikan gitu ya Bu ya. Tapi ternyata kan tadi seperti itu, sudah saya lakukan asesmen awal, kemudian setelah itu saya gunakan berbagai metode pembelajaran seperti PBL seperti itu ya Bu ya. Ternyata mereka masih banyak yang belum paham juga Bu. Ternyata paling naiknya tuh hanya ya sampai 15 murid saja yang bisa, selebihnya masih belum bisa dan masih belum berminat gitu nah untuk belajar matematika. Jadi saya berharapannya sih ya paling enggak mereka ini bisa di level 8 lah gitu ya Bu ya. Seperti itu pembelajaran yang saya berikan tuh paling enggak sudah meningkat ke level 8 lah seperti itu Bu. Jadi harapannya Bu Meli ini ada dari angka sebelumnya, dari angka berapa Bu ke 8? 5 lah ya. Kalau saya skalakan nih pembelajaran saya di kelas ini masih di skala 5 lah. Dari 5 ya Bu ya. Dari 5 menuju ke 6 gitu ya. 8 lah, harapannya bisa 8 lah Bu. Seperti itu. Kalau 10 terlalu tinggi rasanya gitu, jadi 8 aja lah seperti itu. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, usaha apa ini yang Ibu akan lakukan untuk bisa mencapai angka 8 ini? Nah, itu ya Bu ya. Berdasarkan pengamatan saya, memang sih saya lihat murid-murid saya ini Bu, kenapa mereka tidak berminat itu karena ya mereka tidak memahami konsep matematika itu dari dasar Bu gitu. Nah jadi ketika saya mau lanjut ke materi baru, konsep baru, mereka tidak bisa karena konsep dasarnya saja mereka tidak bisa gitu kan. Otomatis mungkin itu yang membuat mereka jadinya nggak berminat Bu, karena kok pelajaran apa sih ini gini, kok ini sih yang dasarnya aja mereka nggak bisa gitu. Nah Bu, jadi kalau berdasarkan pengamatan saya itu seperti itu, sepertinya memang dikarenakan pemahaman dasar mereka tadi itu kurang gitu. Nah supaya bisa pemahamannya anak-anak ini yang kurang ini bisa bertambah, apa yang Ibu akan lakukan ini? Mungkin saya bisa ini kali Bu ya, memberikan jam tambahan mungkin ya untuk anak-anak yang kemampuannya kurang ini.
mungkin saya bisa memberi jam tambahan di luar jam pelajaran mungkin ya Bu ya, seperti itu. Atau mungkin saya bisa menggunakan tutor sebaya ya Bu. Jadi mungkin nanti saya kelompokkan murid-murid yang kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Jadi mungkin nanti saya heterogen aja gitu ya Bu ya. Saya kelompokkan, nanti saya coba mengambil beberapa siswa, saya ajak berkolaborasi gitu, beberapa siswa yang kemampuannya tinggi untuk nanti membantu teman-temannya yang kemampuannya rendah. Mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi Ibu akan melakukan pemetaan terhadap siswa ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kemudian nanti Ibu akan memberikan tambahan pelajaran Ya. untuk siswa-siswa yang memang kategorinya agak kurang ya Bu ya. Iya Bu. Oke, nah kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu bisa mulai melakukannya gitu ya Bu? Mungkin saya bisa upayakan di pertemuan minggu depan mungkin Bu, karena kebetulan kemarin saya sudah asesmen awal, jadi saya bisa lanjut ke materi berikutnya nih. Nanti saya akan mengupayakan itu minggu depan Bu, jadi saya bisa praktekkan itu. Mungkin bisa saya praktekkan dulu yang tutor sebayanya dulu, seperti itu. Ya, lebih bagus sih ya secepatnya barangkali Bu ya, jadi bisa berangkat dari konsep yang sekarang ke konsep yang baru gitu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, nanti pelaksanaannya kira-kira ada yang membantu nggak Bu nih? Yang pastinya kan saya akan berkolaborasi dengan murid yang akan saya jadikan tutor sebaya kan Bu. Pasti saya akan berkomunikasi dulu dengan murid tersebut, kemudian nanti saya pastinya kan saya sampaikan terlebih dahulu dengan murid tersebut kan materi pembelajarannya, dia akan bertindak seperti apa nanti di kelas, seperti itu Bu. Dan mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang serumpun mata pelajaran Bu. Seperti itu Bu. Ya, bagus ya Bu ya, sudah Ibu udah rencanakan nih dari hasil pembicaraan kita ini, paling tidak ada nih yang bisa Ibu ambil nih tadi dari percakapan singkat kita ini Bu. Iya Bu, alhamdulillah dari diskusi kita ini saya jadinya terbuka nih, jadi terbuka pikiran saya, jadinya saya bisa menemukan nih akar masalah saya tadi kan, dan saya akan mencoba langkah-langkah penyelesaian permasalahan saya tadi Bu, seperti yang sudah kita diskusikan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, ternyata apa yang kita bicarakan ini ada hasilnya ya Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan nanti kalau besok-besok Ibu sudah menerapkannya, mungkin saya bisa dengar lagi hasil apa yang sudah Ibu rencanakan. Baik, ada Bu. hasilnya ya Bu ya. Iya, iya, Oke, siap. terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sayang, terima kasih Bu Ya. sudah di coaching hari ini. Nanti kita Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Bu Legi, kita ketemu lagi Bu. Alhamdulillah tadi sudah melakukan proses posing dengan Ibu Eli. Nah, sebelum penutupan saya ingin bertanya, pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, ya Bu, betul. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Meli. Jadi saya menggunakan Uktirta dengan menanyakan tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya nanti apa yang dilakukan oleh Bu Meli, dan tanggung jawab sehingga alur itu nanti bisa Bu Melinya ini menemukan solusinya gitu Bu. Oke, baik Ibu. Setelah observasi tadi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita, dan Ibu Meli sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dina kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu Dina lakukan tadi? Oke, ya Bu. Ya Bu, lagi nih saya nih kedepannya ya yang ingin saya lakukan adalah saya bisa lebih memahami lagi cara-cara coaching, kemudian tahap-tahapnya. Jadi biar saya lebih memahami, jadi saya pada saat mengcoaching lagi berikutnya saya bisa lebih baik dari yang hari ini. Baik.
kasih. Semoga coaching kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, Saya sama-sama. pas hari ini mudah-mudahan harapan saya terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi